bisa ditegakkan. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saat ini saya ingin membicarakan tentang bagaimana kita menyikapi suatu putusan hakim di pengadilan. Masyarakat peduli hukum, negara kita negara hukum, dan sungguh banyak persoalan hukum, baik pada saat reformasi, pasca reformasi, bahkan saat sekarang. Ya terus terang, banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan sebenarnya bagaimana mensosialisasikan tentang hukum dan penegakan hukum Republik ini. Karena apa? Ya masyarakat juga sekarang udah melek hukum. Ini suatu hal yang bagus, yang sangat baik. Namun ada satu hal yang perlu kita sikapi. Bagaimana sebenarnya tentang putusan hakim dan bagaimana kita bersikap tentang putusan hakim tersebut. Masyarakat peduli hukum, di dalam suatu perkara, baik perkara perdata maupun pidana, tentu di dalam suatu proses akhirnya harus ada putusan hakim yang dibacakan secara terbuka untuk umum atau open barheit. Di dalam proses perkara pidana itu dilakukan sejak awal dakwaan dibacakan dan juga tanggapan atas dakwaan bahkan putusan selah. Dan juga kalau memang dakwaan dinyatakan sah dan tidak diterima eksepsi, dilanjutkan dengan proses yaitu pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi daripada jaksa penuntut umum maupun saksi dari terdakwa. Dan begitu juga diberikan kesempatan untuk memberikan ahli. Begitu juga dari JPU maupun daripada penasihat hukum. Yang kemudian pemeriksaan terdakwa ditindaklanjuti dengan tuntutan jaksa penuntut umum serta adanya kesempatan untuk mengajukan pledoi atau pembelaan. Masyarakat peduli hukum, setelah proses itu berlangsung dengan relatif cukup lama, ya bisa kita lihat perkara yang viral saat ini, ya baru hakim akan mengeluarkan putusan, yaitu vonis. Hakim terikat kepada syarat-syarat yang ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yaitu hakim memvonis seseorang bersalah haruslah berdasarkan minimal 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Minimal 2 alat bukti ya, bukan berarti sembarangan. Dan juga harus berdasarkan bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Itu secara jelas diatur di dalam KUHAP. Dalam putusan pengadilan ada 3 bentuk putusan. Itu 1, pemidanaan. Dalam arti bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Yaitu bisa dipidana berapa lama, berapa tahun. Itu tergantung hakimnya dan tergantung daripada kesalahannya. Kedua, putusan bebas. Bebas ini itu prisprak, yaitu tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah si terdakwa, sehingga dibebaskan. Sedangkan ketiga, lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu onslah. Onslah itu bisa berbentuk bahwa peristiwa itu terjadi, tetapi itu bukan merupakan tindak pidana. Misalnya tentang utang piutang, secara murni utang piutang, tapi dibawa kepada persidangan. Ini pasti akan onslah. Kira-kira seperti itulah bentuk daripada putusan hakim. Kembali kita kepada pembicaraan awal. Bagaimana kita sebenarnya harus bersikap terhadap suatu putusan hakim. Negara kita adalah negara hukum. Tentu kita harus menjunjung tinggi apapun yang diputuskan oleh hakim. Tapi saat ini, kalau ada putusan yang bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, ya kita sepertinya langsung curiga. Ya itu yang terjadi di publik saat ini. Ingat, bahwasanya ada saatnya kita di pihak yang memang terdakwa, ada saatnya kita di pihak pelapor. Oleh karena itu, kalau seseorang diputus bebas atau lepas daripada tuntutan hukum, onslah, jangan kita langsung memvonis
bahwa hakim tersebut masuk angin. Hal ini sangat menyakitkan karena lihat tadi hakim itu sudah bekerja secara maksimal. Karena di dalam proses pidana itu yang dicari adalah kebenaran material. Oleh karena itu sudah saatnya kita mengkoreksi diri. Bahwasanya kalau kita selama ini di situ ada putusan langsung menyatakan seseorang atau hakim itu dinyatakan ada sesuatu mungkin permainan, tanda petik permainan, itu tidak benar. Apalagi kalau anggota DPR menyatakan hakimnya mungkin sudah masuk angin, padahal dia belum tentu membaca atau mengikuti proses persidangan tersebut. Kita patut appreciate kepada Bapak Presiden, di mana menyatakan saya tidak bisa mengintervensi proses hukum. Oleh karena itu, masyarakat juga harus mengikuti pernyataan statement daripada Presiden ini. Bahkan juga ahli-ahli hukum juga, bahkan juga pihak yang terkait di dalam proses persidangan, misalnya penasihat hukum dari terdakwa maupun jaksa. Udah nggak usah kita terlampau kita berargumentasi dalam publik. Kalau memang nggak menerima putusan, umpamanya diputus bebas, ya jaksa kasasi aja, kan itu proses. Begitu juga kalau penasihat hukum merasa keberatan terhadap putusan yang mempidanakan kliennya, ya banding aja. Kan fair. Tidak ada yang dirugikan. Karena setiap orang yang tidak puas diberi hak oleh hukum sampai kepada Mahkamah Agung, bahkan sampai peninjauan kembali. Oleh karenanya sudah saatnya kita harus menyatakan bahwa kita harus menghargai putusan hakim. Namun harus kita ingat, hakim adalah wakil daripada Tuhan di dalam hukum, penegakan hukum dalam dunia ini. Di mana putusannya aja berira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, hakim juga haruslah memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dia akan memutus suatu perkara itu secara adil dan benar. Sekalipun saat ini memang sangat memprihatinkan, hakim juga udah beberapa orang yang terbukti dinyatakan bersalah menerima suap. Begitu juga saat ini ada 2 hakim agung sedang diproses oleh KPK, yaitu akan segera dibawa persidangan karena ada dugaan menerima suap. Tetapi sebagai masyarakat yang tunduk hukum, kalaupun ada hakim yang tidak benar atau hakim yang sudah salah, janganlah kita generalkan bahwa hakim juga masih banyak yang baik dan benar. Saya sendiri selaku advokat sudah 34 tahun berpraktek. Ada hakim di waktu tingkat pengadilan negeri, saya dikalahkan. Tapi pada saat argumentasi saya yang benar di pengadilan tinggi, saya dimenangkan secara total. Tanpa ada saya approach atau saya tidak mengenal hakimnya. Saya menyatakan hakim masih ada yang baik. Mungkin lebih banyak yang baik. Jadi jangan hanya karena segelintir orang sehingga kita menyatakan hukum di Indonesia ini tidak benar. Akhirnya, mari kita mengkritisi setiap proses yang telah berlangsung. Tetapi di saat ada putusan, kita harus menghormatinya. Itu arti daripada negara hukum. Salam, sampai ketemu kembali.